Oke Fadia, jadi tadi kamu bilang pengen usaha sendiri gitu kan setelah kamu di event PRJ. Nah, menurut kamu kenapa sih kamu bisa tertarik setelah kamu bisa menawarkan produk? Terus akhirnya kamu berpikiran kenapa gue kenapa gue nggak bisnis aja gitu? Kenapa daripada gue bekerja kantor gitu? Ya kan setelah saya nawarin customer, terus ternyata nyampe target itu kan kayak seneng banget gitu, kayak ngerasa wah kerja keras. Aku kebayarkan kan kayak pokoknya kerja keras nawarin customer itu jadi kayak nggak sia-sia gitu loh. Jadi pengen banget nih buka usaha juga kan. Terus karena kan kemarin aku kan kayak udah lama sih udah dibicarain kayak pengen deh, kalian kan suka banget skincare kan ya. Siapa? Itu kembaran aku, dia suka banget skincare kayak sampai pengen join komunitas itu loh. Aku ada namanya sahabat aku sama skin warrior. Terus kayak dari skincare skin game itu ada namanya skin warrior gitu komunitasnya. Oh, game. Iya, skin game. Itu kan brand lokal kan. Iya. Terus nama komunitas itu skin warrior. Jadi kayak kayak orang yang beda gitu loh, diri kita yang beda. Itu misalnya kayak kan ada tuh model-modelnya itu enggak yang kayak model harus cantik, enggak. Jadi kayak yang mukanya jerawatan, terus yang kulitnya hitam, atau yang misalnya cewek tapi berkumis gitu, atau yang mukanya banyak banyak tai lalat tapi banyak banget gitu. Ya, maksudnya kan beda tuh. Terus bilang pengen deh masuk komunitas ini gitu kan. Terus terus gue bilang terus aku bilang kan udah pengen deh maksudnya bikin ini usaha skincare. Terus bilang iya nih tapi harus ada modal nggak sih, kayak ngomong aja masih bingung gitu. Jadinya. Ya ngerti. Jadi kalau begini ya Fadia, kalau pada saat kamu event dan ketika kamu berhasil menawarkan, saya boleh tahu dulu nggak cara kamu nawarin itu bagaimana? Kalau cara saya nawarin, iya, misalkan kamu praktekin ke saya gitu. Iya, yang itu aja ya, yang kemarin saya kayak misalnya ada customer lewat nih di depan resto kayak boleh kak silakan mampir ke Expo restonya. Banyak pilihan menunya kak, ada ayam geprek, ayam bakar, nasi goreng gitu kan. Mampir dulu aja kak gitu. Ya pokoknya seperti itu menawarkan. Terus nanti kalau misalnya customer lagi nanya ini kalau masuk resto ini harus beli tiket konser nggak sih, karena kan emang dekat konser kan. Oh nggak usah kak, tinggal masuk aja, yang penting beli makan aja gitu kan. Oh yaudah makasih ya mbak. Terus kayak customer kan masuk kayak seneng banget gitu maksudnya. Iya, jadi berarti kalau kamu simak dari banyak pertanyaan adalah apakah kalau masuk resto itu harus bayar tiket konser? Iya, apa enggak? Rata-rata banyak yang salah paham. Itu memang tiketnya berapa kalau boleh tahu? Kalau tiket konsernya kan tergantung bandnya ya. Iya. Kalau tiket konser 100 ribuan gitu. Terus kalau makan di resto harus beli voucher. Kalau di resto aku nontonnya beli voucher 60.000 bisa ditukerin makanan, jadi makan sambil nonton konser gitu. Oke, berarti kalau kamu udah tahu bahwa dengan mereka bilang harus bayar tiket konser apa enggak, terus dengan mereka bayar 60.000 tapi itu sudah termasuk makan gitu. Apakah kamu harusnya bisa pakai nalar ya, artinya customer itu tertarik dengan metode marketing seperti apa gitu. dengan syarat dan ketentuan seperti apa sehingga mereka tertarik untuk bisa makan di restomu gitu. Karena intinya gini, dia nggak ingin dia itu double pengeluaran ya. Intinya dia maunya ada suatu kemudahan tersendiri ketika dia beli makan di tempat kamu, tapi dia mau sambil menikmati musik-musiknya, dia juga sambil mau menikmati fasilitasnya yang memang mungkin dia sebenarnya ngincer tuh konser, tapi dia malas untuk bayar tiket masuk seperti itu kan. Nah, dengan seperti itu kamu juga harus bisa mengelola strategi bisnis ya, disebutnya itu. Jadi
kenapa saya bilang itu handphonemu itu jangan yang lemot, karena kalau orang berbisnis itu nggak bisa, pertama dia nggak bisa slow respon ya, karena kamu harus fast gitu. Kecuali kamu sudah punya admin, itu kamu bisa punya nomor pribadi sendiri. Tapi selama kamu belum punya admin, kamu harus memang masih jadi single fighter sendiri gitu kan. Itu kamu harus belum deh, ini belum selesai. Kamu harus bisa rela untuk bahwa kamu yang harus jawabin pertanyaan dari mereka semua gitu. Dan itu salah satunya kamu nggak bisa slow respon deh, itu nggak bisa begitu, karena kalau kamu slow nanti dipikirnya kamu tidak available, terus kamu tidak profesional gitu. Karena kalau orang profesional tuh pasti ya, makanya saya bilang handphone itu dari dulu kan saya bilang itu penting sekali untuk kamu perbaiki ya gitu. Bukannya karena saya waktu itu pakai sama saya, bukan, karena memang ketika kamu nanti berjualan ataupun berbisnis, kayak mau kerja kantor, itu semua fasilitas itu memang sangat diperlukan. Dan kamu harus rela gitu, kayak kerja dulu bisnis itu bisa malam, kamu yang harus terjun di dalam bisnis itu terlebih dahulu. Karena ketika kamu berbisnis tidak bisa kamu langsung nyerahin itu ke orang gitu. Kalau kamu berbisnis itu harus kamu sendiri yang terjun dulu ke dalam, baru nanti ketika kamu sudah melihat setahun 2 tahun kamu sudah mengerti untung ruginya, terus kamu udah mengerti kendalanya, kamu sudah mengerti baik buruknya lah ya, semua gitu kamu sudah mengerti. Terus misalkan ngitung stok opnam segini, terus kalau misalkan makanan kalau kamu stok kamu drop segini banyak gitu kan, itu nanti habisnya itu berapa lama gitu. Nah, misalkan kamu berpikirnya untuk adalah bisnis skincare ya ceritanya. Skincare itu kan ada sistem reseller, ada agen ya. Jadi kalau mau jadi reseller ada jumlah tertentu, kalau mau jadi agen juga ada jumlah tertentu gitu yang harus kamu penuhi ketika kamu berjualan skincare tersebut ya. Itu juga perlu kamu pikirkan adalah, pertama sih nggak usah punya modal berupa stok ya, karena saya pun waktu awal mula itu berbisnis saya nggak pakai stok gitu. Saya promosikan dengan online marketing gitu. Terus ketika saya melihat, saya tes pasar dulu nih, ceritanya apa yang disukain dan apa yang paling laku di dalam skincare tersebut. Apakah misalkan untuk serum jerawatnya kah atau serum glowingnya kah, itu harus kamu tahu dulu gitu sebelum kamu memutuskan untuk join di dalam skincare yang kamu inginkan. Paling terutama adalah kamu pakai, itu paling terutama, karena kalau ketika kamu tidak menggunakan, kamu tidak akan mengerti reaksi ya daripada si skincare itu apa gitu. Kayak misalkan saya jualan minyak kemiri, saya pun udah merasakan minyak kemirinya kayak begini gitu kan. Misalkan saya jualan Nuskin kan, saya udah ngerasain duluan karena dari muka saya kan. Terus saya misalkan jual lulur hitam itu yang ada di TikTok itu, saya juga udah pakai duluan, bahkan saya sudah beli 6, akhirnya jual 2 ya, masih ada 2 lagi, karena 2 lagi saya pakai kan. Jadi itu harus saya rasain dulu gitu, karena kamu tidak akan pernah bisa mengatakan kepada customer bahwa itu bagus ketika kamu tidak menggunakan. Dek, tolong deh di turn off deh.